Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Lahir di desa kecil tanpa nama yang berarti, namun matanya menyimpan sejuta mimpi. Mohon maaf, podcast Jiwa Terpilih hanya untuk pendengar orang-orang dengan jiwa-jiwa yang berpikiran maju dan positif. Jika Anda masih berpikiran primitif, kampungan, dan negatif, silahkan skip ganti ke channel hiburan yang lain. Terima kasih saya ucapkan. Jika Anda masih setia berada di sini, podcast Jiwa Terpilih, inspirasi tanpa henti, tempat jiwa terpilih bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan kebingungan, mudah untuk kehilangan arah, kita dibombardir dengan informasi, ekspektasi, dan tekanan dari segala arah. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian, kejelasan, dan tujuan hidup kita? Podcast Jiwa Terpilih adalah ruang untuk merenung, belajar, dan bertransformasi. Bersama saya, Trio Kristanto, kita akan menjelajahi tantangan-tantangan terbesar dalam hidup kita dan menemukan solusi yang memberdayakan hidup kita. Bersiaplah untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana empati, khususnya melalui kekuatan mendengarkan, dapat membantu kita mengatasi polarisasi dan membangun hubungan yang lebih bermakna di dunia yang semakin terhubung namun terpecah. Jiwa Terpilih, empati di era digital, kekuatan mendengarkan di dunia yang terpopularisasi. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 1. Tantangan empati di era digital. Media sosial seharusnya menghubungkan kita, tetapi seringkali justru membuat polarisasi. Algoritma membuat kita terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan kita sendiri, menciptakan ruang gema di mana kita jarang mendengar perspektif yang berbeda. Komentar online seringkali kasar dan tidak empati, dan mudah sekali terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Selain itu, kita seringkali lebih fokus pada menyampaikan pendapat kita sendiri daripada benar-benar mendengarkan orang lain.
Coba pikirkan berapa kali Anda terlibat dalam perdebatan sengit di media sosial yang tidak menghasilkan apa-apa selain perasaan frustasi dan marah. Barangkali Anda langsung menghakimi seseorang berdasarkan postingan mereka tanpa mencoba memahami latar belakang atau perspektif mereka. Inilah tantangan empati di era digital. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 2. Kekuatan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif adalah lebih dari sekedar mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Ini adalah tentang benar-benar hadir, fokus pada pembicara, dan mencoba memahami perspektif mereka. Ini melibatkan mengajukan pertanyaan terbuka, mengklarifikasi apa yang telah Anda dengar, dan menunjukkan empati melalui bahasa tubuh dan respon verbal. Misalnya, daripada langsung menyanggah pendapat seseorang yang berbeda dengan Anda, cobalah untuk bertanya, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut mengapa Anda berpikir seperti itu? Atau saya ingin memastikan saya memahami Anda dengan benar. Apakah maksud Anda dengan menunjukkan minat yang tulus untuk memahami perspektif orang lain? Anda membuka pintu untuk dialog yang lebih konstruktif dan empati. Mendengarkan aktif juga berarti menahan diri dari menghakimi atau memberikan solusi sebelum Anda benar-benar memahami masalahnya. Seringkali orang hanya ingin mendengarkan dan dipahami, bukan diberi nasihat. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 3. Tips praktis untuk meningkatkan empati dan mendengarkan aktif di era digital. Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan empati dan kemampuan mendengarkan aktif kita di era digital? Berikut beberapa tips praktis. Pertama, diversifikasi sumber informasi. Jangan hanya terpukau pada sumber-sumber yang sesuai dengan pandangan Anda sendiri. Cari tahu perspektif yang berbeda dan baca berita dari berbagai sumber. Kedua, berhenti sejenak sebelum merespon. Sebelum Anda menulis komentar atau postingan, tarik nafas dalam-dalam dan pikirkan apakah kata-kata Anda akan membantu atau justru memperburuk situasi. Ketiga, fokus pada kesamaan bukan perbedaan. Cari tahu nilai-nilai atau pengalaman yang Anda bagi dengan orang lain, bahkan jika Anda memiliki pandangan yang berbeda tentang isu-isu tertentu. Keempat, latih mendengarkan aktif dalam kehidupan nyata. Gunakan keterampilan mendengarkan aktif dalam percakapan sehari-hari dengan teman, keluarga, atau kolega. Kelima, batasi waktu di media sosial.
Terlalu banyak waktu di media sosial dapat membuat Anda merasa stres dan cemas, yang dapat menghambat kemampuan Anda untuk berempati. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Jiwa terpilih, mari kita ke contoh kasus dari segmen 1 sampai dengan segmen 3 yang sudah kita bahas dan dengarkan bersama. Seperti biasa, kita butuh nama tokoh fiktif dalam contoh kasus ini. Mohon maaf bila ada kesamaan nama dalam contoh kasus ini, dan yang jelas nama tokoh fiktif ini bukanlah Anda yang sebenarnya. Sebut saja nama tokoh fiktif yang dimaksud bernama Sarah dan David. Jembatan dari komentar pedas, kisah Sarah dan komunitas online. Latar belakang: Sarah adalah seorang aktivis lingkungan yang sangat vokal di media sosial. Dia sering memposting tentang perubahan iklim dan kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak cukup serius dalam menangani masalah tersebut. Masalah. Suatu hari, Sarah memposting komentar pedas tentang sebuah perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Komentar tersebut memicu perdebatan sengit di antara pengikutnya. Banyak yang setuju dengan Sarah, tetapi ada juga yang membela perusahaan tersebut. Salah satu komentar paling menonjol adalah dari seorang pria bernama David yang menulis bahwa Sarah terlalu ekstrim dan tidak memahami kompleksitas masalah tersebut. Titik balik. Awalnya, Sarah merasa marah dan ingin membalas komentar David dengan lebih pedas lagi. Namun, kemudian dia teringat akan pentingnya mendengarkan dan mencoba memahami perspektif orang lain. Dia memutuskan untuk menghubungi David secara pribadi dan mengajak berdiskusi. Solusi. Sarah mengirim pesan kepada David dan mengatakan bahwa dia menghargai pendapatnya dan ingin belajar lebih banyak tentang mengapa dia berpikir seperti itu. David awalnya ragu-ragu, tetapi akhirnya setuju untuk berbicara dengan Sarah melalui video call. Selama percakapan, Sarah benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan David. Dia bertanya tentang pekerjaannya di perusahaan tersebut, tantangan yang dia hadapi, dan mengapa dia percaya bahwa perusahaan itu melakukan yang terbaik untuk melindungi lingkungan. David menjelaskan bahwa dia memahami kekhawatiran Sarah, tetapi dia juga percaya bahwa perusahaan itu sedang berusaha untuk mengurangi dampak lingkungannya dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Hasil: setelah percakapan tersebut, Sarah dan David memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perspektif masing-masing. Mereka
tidak sepenuhnya setuju, tetapi mereka bisa saling menghargai dan menemukan titik temu. Sarah menyadari bahwa masalahnya lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Dan David mengakui bahwa perusahaan tempat dia bekerja perlu melakukan lebih banyak untuk bekerja sama dalam proyek kecil untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan di komunitas mereka. Kisah Sarah dan David menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi yang penuh dengan polarisasi dan perbedaan pendapat, empati dan mendengarkan aktif dapat membangun jembatan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik. Sarah belajar bahwa penting untuk tidak langsung menghakimi orang lain berdasarkan pandangan mereka, tetapi untuk mencoba memahami latar belakang dan motivasi mereka. David belajar bahwa penting untuk mendengarkan kekhawatiran orang lain dan terbuka terhadap perubahan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Kesimpulan, di era digital yang serba cepat dan seringkali penuh dengan perpecahan, empati dan mendengarkan aktif adalah keterampilan yang sangat penting. Kisah Sarah dan David menunjukkan bahwa bahkan di tengah perbedaan pendapat yang tajam, kita dapat membangun jembatan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik jika kita bersedia untuk benar-benar mendengarkan dan mencoba memahami perspektif orang lain. Empati bukanlah tentang menyetujui semua yang dikatakan orang lain, tetapi tentang menghargai kemanusiaan mereka dan mengakui bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang unik. Mendengarkan aktif adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan membangun hubungan yang lebih bermakna. Mari kita ingat bahwa dunia digital adalah cerminan dari dunia nyata. Jika kita ingin menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan empati, kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Saya harap episode ini telah memberikan Anda wawasan baru tentang pentingnya empati dan mendengarkan aktif di era digital. Ingatlah, setiap percakapan adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Mari kita gunakan kekuatan mendengarkan untuk menciptakan dunia yang lebih empati dan terhubung. Terima kasih telah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih episode kali ini sampai dengan selesai. Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan, kekuatan, dan harapan bagi Anda yang sedang berjuang untuk keluar dari masalah yang tidak sehat. Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dalam pengucapan. Tetaplah kuat, tetaplah berani, dan tetaplah menjadi jiwa yang terpilih. Sampai jumpa di episode podcast Jiwa Terpilih berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya membara, tak pernah berhenti. Menolong sesama tanpa pamrih dan tanpa syarat, menjadi inspirasi bagi jiwa yang sekarat. Jejak langkahnya diikuti banyak mata, ada yang kagum, ada pula yang mencela. Namun ia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, membuktikan diri pada dunia yang kejam. Mungkin tak sempurna, mungkin punya banyak celah, namun hatinya tulus, penuh cinta dan kasih sayang. Ia bukan siapa-siapa, namun kehadirannya berarti, menyebarkan kebaikan di setiap langkah kaki. Jejak langkahnya diikuti banyak mata, ada yang kagum, ada pula yang mencela. Namun ia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, membuktikan diri pada dunia yang kejam. Jejak langkah abadi selamanya. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar.